Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianti, NIM 2105040020 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontrak dagang untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Istilah dan pengertian kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu kontrak. Dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst atau perjanjian. Dalam dunia bisnis, penggunaan istilah kontrak paling lazim digunakan. Dalam KUH Perdata menggunakan istilah perjanjian. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Salim HS, pengertian perjanjian dalam KUH Perdata tidak jenis karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, sehingga yang perbuatan bukan hukum pun dapat disebut perjanjian. Selain itu, pengertian tersebut tidak mengandung asas kesepakatan, padahal suatu kontrak lahir jika telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak kontrak. Menurut Salim HS adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak terdiri dari sumber hukum material, yakni tempat dari mana materi hukum itu diambil, dan sumber hukum formal, yakni tempat memperoleh kekuatan hukum meliputi perundang-undangan, perjanjian antara pihak-pihak, jurisprudensi, kebiasaan, dan kepatutan. Bentuk dan kepastian hukum kontrak. Suatu perjanjian dapat dinyatakan memiliki kepastian hukum bila memenuhi kriteria. Yang pertama, bentuk kontrak dibuat dalam bentuk tertulis sehingga tidak mudah diubah. Yang kedua, keaslian kontrak bersih tanpa coretan atau hapusan, keaslian tidak diragukan. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan istilah hukum yang baku di bidang hukum, tidak multitafsir dan sudah terarah. Yang keempat, struktur, sistematis, tidak tumpang tindih dan tidak berulang-ulang. Asas-asas kontrak. Yang pertama, konsensual, yaitu asas yang didasarkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas yang kedua yaitu kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga, menentukan isi perjanjian, yang keempat, menentukan bentuknya perjanjian, tertulis atau lisan. Asas yang ketiga yaitu facta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau mengikat dan memaksa. Yang keempat, asas kepercayaan, artinya kontrak harus dilandasi oleh itikat baik para pihak sehingga tidak unsur manipulasi dalam melakukan kontrak, atau pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas yang kelima yaitu asas obligatoir, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban, belum memindahkan hak milik. Hak milik berpindah setelah adanya serah terima. Asas yang keenam yaitu asas pelengkap, yaitu bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri di dalam kontrak.
Syarat sah kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu kontrak adalah: yang pertama, sepakat mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, ada suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.